Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh semangat karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi ini. Kami mau memulai segala aktivitas kami di dalam berbagai-bagai pekerjaan. Di dalam kasih Tuhan, sertai dan berkatilah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkannya di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami, di dalam menghadapi berbagai-bagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Kiranya berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 16 Juli 2022, tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kitab Yakobus ini adalah nasihat hikmat bagi orang-orang percaya, yaitu ke-12 suku di perantauan. Tentu ini adalah mewakili semua umat manusia, mereka yang percaya kepada Tuhan ataupun yang belum percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Yakobus ini mengingatkan bahwasanya apapun yang dialami oleh banyak orang, saudara dan saya, adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Baik senang maupun susah, duka cita, sukacita, air mata, dan gelak tawa pasti datang silih berganti. Tetapi yang mau dikatakan Yakobus adalah setiap orang percaya ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi pergumulan, dia tidak menjadi lemah, tidak jatuh, dia tidak menjadi berdosa. Justru dia harus tetap kuat dan sanggup berbahagia. Karena bagi orang-orang percaya, penderitaan, pergumulan, dan pencobaan itu adalah satu kebahagiaan. Karena di balik penderitaan dan pergumulan itu ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan bagi mereka yang percaya. Pergumulan itu seperti ujian sekolah. Ketika anak-anak harus naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus melewati ujian, bukan? Tentu semakin tinggi kelas, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin berat pula lah ujian yang dihadapinya. Demikian jugalah kehidupan kita orang-orang percaya. Semakin kuat, semakin teguh kita percaya kepada Tuhan, maka semakin kuat atau semakin besar jugalah pencobaan yang harus kita hadapi. Semakin berat tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi bagi mereka yang percaya, pergumulan atau penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup tidak akan membuat mereka takut, tidak akan membuat mereka kalah di dalam menjalani kehidupan. Justru di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menanggung. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara yang tidak mungkin menurut manusia dapat dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sesulit apapun yang kita pikirkan, apakah itu mustahil atau tidak masuk akal, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, semuanya akan menjadi mungkin. Jika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, semuanya akan bisa kita hadapi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh di dalam iman dan nyatakanlah iman di dalam kehidupanmu melalui perbuatan sehari-hari. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tentu Tuhan menginginkan firman itu berbuah di dalam kehidupan kita.
Dan buah firman yang baik itu terlihat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Tuhan memberikan kita 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, tetapi hanya 1 mulut saja? Artinya kita harus lebih banyak menerima yang baik, kita harus lebih banyak mendengarkan yang baik, dan tentunya harus lebih banyak melakukan yang baik daripada hanya mengucapkannya saja. Yakobus 1:19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti hati akan menimbulkan malapetaka. Oleh karena itu, hendaklah mulut memperkatakan kebaikan dan kebenaran. Dan apa yang dikatakan oleh mulut tentu harus dikerjakan, dilakukan di dalam kehidupan. Orang yang tahu kebaikan, orang yang tahu kebenaran, tetapi tidak melakukannya, dia samalah seperti penipu, karena apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Amsal 10:20 dikatakan, "Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya." Orang fasik adalah orang yang tahu kebaikan, orang yang tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukan. Mulut yang memperkatakan yang baik, memperkatakan yang benar, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi hendaklah perkataan itu selaras dengan perbuatan sehari-hari. Dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apapun yang kita katakan adalah pancaran hati kita. Demikianlah, apapun yang kita perbuat haruslah yang keluar dari dalam hati kita. Melalui mulut kita melakukan kebenaran dan kebaikan. Dan apa yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan banyak berkat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatunya yang kita miliki, dan juga bagian dari tubuh kita ini semuanya baik dan sangat baik. Tentu Tuhan tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita melalui ciptaannya. Tuhan tahu apa yang harus Dia dapatkan dari diri kita di dalam kehidupan kita ini. Apa yang kita berikan di dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita harus lebih banyak berbuat kebaikan daripada hanya mengatakannya saja. Seperti firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Mendengar firman itu baik, tetapi ketika apa yang kita dengar tidak kita hidupi, tidak berbuah di dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sia-sia. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan harus berbuah di dalam hidupnya. Dan buah firman itu harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah buahnya? Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Di sana ada buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semua bisa kita lakukan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Kerjakanlah apa yang kau dengarkan. Lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu siang dan malam, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah seperti firman Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami harus sanggup dan mampu menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga kami tetap kuat penuh harapan, sabar di dalam kehidupan, sehingga kami boleh melihat betapa banyak mujizat dan karya Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami, keluarga kami, orang tua, anak-anak, saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesuslah kami berharap. Hanya di dalam Yesuslah
kami percaya. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.